Guys, meet me again. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari materi pangkat dan angka. Selamat menyaksikan. Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Dina Dinova. Oke, pada video kali ini yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah materi pangkat dan bentuk akar. Materi adalah materi pembuka ya, atau materi awal atau materi pertama untuk kelas 9 semester 1. Oke? Yang kita bahas ya, yang pada pelajaran ini adalah sebenarnya bentuk pangkat dan akar ya. Untuk logaritma akan kita pelajari nanti di kelas 10 ya. Kelas 9 cukup pangkat dan akar saja. Oke, kita lihat ya. Apa saja yang kita pelajari untuk pangkat? Kita lihat. Bentuk pangkat dan bentuk akar ya. Bentuk pangkat dan bentuk akar. Untuk pangkat apa saja? Nah, kita pelajari pangkat bilangan bulat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Untuk bentuk akar, akan kita pelajari adalah operasi bentuk akar dan rasionalisasi penyebut. Jadi yang akan kita rasionalisasikan adalah penyebutnya ya. Itu penting semua yang akan kita bahas untuk kelas 9. Nah, untuk logaritma ini adalah materi lanjutan nanti di kelas 10 ya. Untuk sebagai pengetahuan saja bahwa nanti kalian akan belajar atau ketemu untuk di kelas 10 alias di SMA nanti. Oke. Materinya apa di sini? Materi prasyarat, artinya materi yang harus sudah dikuasai sebelum kita akan mempelajari materi sekarang. Jadi bilangan notasi ya, mengenal bisa membaca bilangan pangkat atau mengerti tentang perpangkatan ya, bisa membaca paling enggak bilangan berapa yang notasi bakunya 2,15 kali 10 pangkat 3. Itu bisa. Berapa nilai dari ini? Nah, ini ya. Bagaimana kira-kira 2 pangkat 5 itu berapa ya? Bagaimana dulu kalian mungkin sudah pernah pelajari dia di level sebelumnya. 32 itu berapa? Apakah nilai 2 pangkat 5 ini lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari 32? Nah, itu akan kita pelajari. Dan ini paling tidak kalian sudah tahu dasar-dasar apa itu pangkat ya. Terus yang berapakah nilai X yang mengakibatkan persamaan 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti di kelas 9. Oke. Sekarang kita ke pangkat bulat positif. Oke. Apa itu artinya ya? Kita definisikan dulu. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif ya, jadi A itu pangkat N. Jadi kalau A pangkat N ditulis A, ada di atas di pojok kanan atas itu tulisannya N karena pangkatnya N. Jadi A pangkat N ya. Itu cara penulisan pangkat. Jadi penulisannya harus di pojok kanan atas, kecil ya, lebih kecil daripada basisnya. Basis itu bilangan pokok. N ini pangkatnya ya. Didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Oke? Maka dalam notasi matematika ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Jadi sebanyak N faktor. Berapa kali N-nya itu? Tergantung dari pangkat. Kalau pangkatnya 2 kali berarti A kali A sebanyak 2 kali.
Kalau A pangkat 3 berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali. Kalau A pangkat 100 berarti A kali A kali A sebanyak 100 kali. Oke? Jadi kita harus tahu ya, A itu apa tadi? Bilangan pokok atau basis, ya. Syaratnya A ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Dan N adalah pangkat atau eksponen. Kalau pangkat kalian sudah pernah dengar pasti. Jadi bahasa lain atau dalam matematika disebut pangkat itu disebut dengan eksponen, dan ya. Jadi syaratnya pangkat boleh 0, tapi kalau bilangan pokok tidak boleh 0, ya. A tidak sama dengan 0. Oke? Oke. Sifat-sifat pangkat bulat ya, kita coba dulu. Jadi kalau ada pangkat bilangan A pangkat M dikali A pangkat N, artinya bilangan pokok atau basisnya sama. Bagaimana berakibat dengan pangkatnya? Maka bilangan pokok atau basisnya cukup tulis 1. Kalau dia dikali maka pangkatnya ditambah jadi M tambah N. Jadi A pangkat M tambah N. Kemudian kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sama. Ini syarat harus bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dikurang. Itu kalau dia dibagi A pangkat M kurang N. Jadi ini semua untuk A tidak boleh sama dengan 0 ya, ingat ya. Kemudian jika A dan B bilangan real tidak 0 serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Pertama, kalau dalam kurung A kali B, ya tutup kurung, itu dipangkatkan dengan M, maka A pangkat sama dengan itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke? Jadi bisa di satu-satu. Ini karena bilangan pokoknya berbeda ya. Jadi pangkatnya bisa ditulis sendiri-sendiri. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kedua, A per B pangkat M. Ya, jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi dipisah ya. Kemudian kalau begini, pangkat dipangkatkan lagi. Maka kalau suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Oke? Kemudian pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Ya. Tadi sudah pangkat positif, sekarang pangkat 0 dengan pangkat bulat negatif. Apa yang terjadi? Ya, ada ketentuannya. Jika A sembarang bilangan real bukan 0, jadi A itu sembarang bilangan real ya, bukan 0. Ya, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 ya, dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Oke? Ketentuan yang kedua, untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan itu 1 per A pangkat N. Loh. Iya, jadi kalau untuk mengubah dia jadi pangkat positif, bulat positif, ubah dia menjadi, ini kan pembilang, jadi dia berkedudukan sebagai penyebut ya. Jadi 1 per A pangkat N, dia akan berubah pangkat menjadi positif. Atau kebalikannya, A pangkat N dia sudah positif, mau ubahnya jadi pangkat negatif, berarti tinggal tulis ini kan pembilang, ubah dia jadi penyebut, jadi sama dengan 1 per A pangkat min N. Oke? Jadi berbeda dengan A pangkat N, bilangan pangkat negatif A pangkat min N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Ya, ingat ya. Jadi berbeda dengan A pangkat N. Jadi bilangan pangkat negatif A pangkat min N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Kenapa? Ya. Akibatnya apa? Akibatnya pangkat ini seringkali dinamakan dengan pangkat tak sebenarnya, ya. Makanya disebut dengan pangkat tak sebenarnya. Oke? Contoh ya. Kalau 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kan? Kali 4 dikali 4 sebanyak 2 kali, hasilnya 16. Kemudian kalau 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi kan supaya dia positif, ubah jadi dia pembilang jadi penyebut, jadi 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kita tahu 9, jadi jawabannya 1 per 9 ya. Oke. Kemudian bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Jadi tidak semua bilangan pokok itu harus bilangan bulat. Coba bagaimana kalau terjadi dia bilangan pokoknya basisnya itu bilangan pecahan seperti ini, A per B, A per B, A per B. Kita cari contoh ya. Coba kalau dia dipangkatkan dengan bilangan positif N. Jadi hasilnya A per B kali A per B kali A per B sebanyak N kali. Jadi bisa ditulis dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan, dan N harus lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, A per B pangkat min N. Tentu tidak bisa kita tulis ya.
Jadi kita ubah dulu dia menjadi pangkat bulat positif. Jadi supaya jadi positif, A ini turunkan jadi dari pembilang jadi penyebut, yang penyebut supaya jadi positif pangkatnya naikkan dia jadi pembilang. Jadi B per A kali B per A kali B per A sebanyak N kali. Ya, dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan N lebih dari 0. Oke? Bagaimana kalau dia bilangan pecahan itu dipangkatkan dengan 0? Hasilnya adalah 1. Ingat ya. Bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 kecuali dia dirinya 0, itu hasilnya pasti 1. Oke? Contohnya ya, 2 per 5 pangkat 4 berapa? Kita pangkatkan 1 atau pembilangnya pangkatkan 2, pangkatkan dengan 4, dibagi penyebutnya 5 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya, karena 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu 16. Kemudian 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 ya, dikalikan dengan diri sini sebanyak 4 kali. Hasilnya 625. Oke? Kemudian bagaimana kalau bilangan pecahan itu dipangkatkan dengan pangkat negatif? Maka dikali dengan, iya, kita pangkatkan dengan negatif. Jadi supaya dia positif, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Yang satunya pembilang, ya kan, penyebutnya 10. Kita tukar tempat. Jadi satunya jadi penyebut, pembilangnya 10, penyebutnya 10 jadi pembilang. Jadi 10 per 1. Jadi pangkatnya sudah dari negatif jadi sudah positif. Jadi pangkat 3. Jadi pangkat 3 berarti artinya mengalihkan diri dia sendiri sebanyak 3 kali 10 per 1 kali 10 per 1 kali 10 per 1. Oke, 10 kali 10 kali 10 1000 dibagi 1 hasilnya 1000. Oke, jelas ya. Kemudian bagaimana bilangan bulat terjadi? Bilangan bulat itu berpangkat pecahan. Kalau tadi bilangan pecahan berpangkat bulat, kalau sekarang bilangan bulat berpangkat pecahan. Maksudnya kalau tadi basisnya yang pecahan, pangkatnya yang bulat, sekarang bagaimana kalau basisnya yang bulat atau bilangan pokok yang bulat, pangkatnya yang pecahan? Nah, seperti ini yang terjadi. Yang pertama, akar pangkat A dari N. Jadi sama dengan A pangkat, kita tahu, kita abaikan akarnya ini, kita tahu ini A pangkat N aja kan. Akar pangkat kalau tidak ditulis tanda di sini berarti dia itu pangkat 1/2. Jadi dia akar pangkat 2 ya, artinya dia di sini 1, di dalam di atas bilangan pokok itu 1, yang di luar akar ini adalah 2. Jadi 1/2 maksudnya ya. Jadi kalau ada N kali 1 N dibagi 2, jadi tulisnya A pangkat N per 2. Kalau begini berarti kita tinggal tulis A pangkat ini berapa? Pangkatnya N dibagi M, karena bilangan di luar akar itu bertindak sebagai penyebutnya, sedangkan yang di dalam akar itu sebagai pembilang. Jelas ya? Bagaimana kalau yang kasus seperti ini? Kasus yang seperti ini sama saja. A pangkat N per M. Jadi yang di dalam akar itu adalah sebagai pembilang, yang di luar akar itu M-nya, di luar akar itu sebagai penyebut. Bagaimana kalau ini? A pangkat yang dalam akar adalah N per yang di luar akar kebenaran juga N bagi N 1 ya. Ya, jadi A pangkat 1. Oke? Contoh ya. 16 pangkat setengah. Bagaimana kita mencarinya? Kita bisa mengubah dia bentuk akar. 16 kita ubah bentuk akar, 16 pangkat 1 di luar per 2 berarti akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 16 adalah 4 karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian 8 pangkat 2/3. Bisa kita selesaikan dalam bentuk akar atau bisa juga kita selesaikan dalam bentuk perpangkatan. Coba kita selesaikan dalam bentuk akar ya. Coba ya, kita uji ingatan kalian yang dulu. Akar pangkat berapa ini? 8 pangkat 2 nih. Sebenarnya 8 pangkat 2/3 artinya menandakan dia kalau ada per ini bawahnya artikan dia akar pangkatnya. Akar pangkat dari berapa? Kalau di sini tulisannya 2, akar pangkat 2. Kalau di bawah ini tulisannya 3, berarti akar pangkat, karena dia di bawah ini 3, berarti akar pangkat 3 yang di luar ini, oke? Yang di dalamnya 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 kita tahu berapa? 2 pangkat 3, ya. 8 pangkat 2 itu 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 sebanyak 3 kali adalah 8, ya. Akar pangkat 3, pangkatkan dengan 2, oke.
Kita tahu 2 pangkat 3 di luar ini per 3, 2 pangkat 3 dibagi 3, 1, ya kan 2 pangkat 1. Dipangkatkan lagi dengan 2. Bagaimana pangkat dipangkatkan lagi? Maka pangkatnya dikali, ya kan? 1 kali 2, 2. Jadi 2 pangkat 2. Oke, hasilnya 4. Sorry, ini salah tulis ya. Ini hasilnya 4. Bagaimana ini? Min 16 pangkat setengah? Tidak bisa. Kenapa? Karena min 16 ini kurang dari 0. Jadi kalau dalam akar itu pangkatnya itu harus lebih besar dari 0 karena dia berpangkat genap, ya. Kalau dia berpangkat ganjil boleh, dalamnya ini adalah bilangan kurang dari 0. Oke ya. Sekarang bagaimana kita menentukan bentuk seperti ini? Tentukan nilai dari bentuk perpangkatan berikut. Apa yang dibacanya? 24x pangkat 3y pangkat 2 dibagi 5z pangkat 2 dibagi 8x pangkat 2y pangkat 3 dibagi 15z pangkat 4. Misalnya ya, oke. 24 ini berapa? 8 kali 3 ya, dikali x pangkat 3y pangkat 2 dibagi 5 kali z pangkat 2. Dibagi, ingat ya, membagi dengan pecahan berarti kita mengalikannya dengan kebalikannya. Jadi pembilang, ini pembilang jadi penyebut, tulis di bawah sini. Sedangkan 15z pangkat 4 ini sebagai penyebut, berubah dia jadi pembilang. Itu kalau dia di pembagiannya, maka tanda pembagian di sini berubah menjadi tanda perkalian. Oke, mungkin sudah kalian pelajari dulu di kelas 7 atau di kelas 8. Oke. 8 kali 3 tadi dari mana? 24 ya. 5 z pangkat 2, 8 ini sudah pindah ke bawah sini karena dia tadi mengubah operasi, tanda operasi dari pembagian jadi perkalian ya. Berarti harus mengubah susunan dari pembilang dan penyebutnya. Jadi 8-nya ini, yang pembilang ini jadi penyebut, yang penyebut ini jadi pembilang. Oke. 15 ini 3 kali 5 ya. Oke, tulis di sini z pangkat 5. Yang mana bisa dibagi? Ini 8 dibagi 8 1, oke? Ya. 5 dibagi 5 1, tinggallah 3 dikali 3. Di atas ini di pembilang x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 itu hasilnya x pangkat 1 ya. Ini x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 tulisnya x pangkat 1, tulis di sini x pangkat 1 atau x saja. Kemudian y pangkat 2 dibagi y pangkat 3. Berarti ini sisanya 1, ini dibagi y pangkat 2 sisanya y pangkat 1. Terus dia di penyebutnya y pangkat 1. Kemudian z, ini z pangkat 4. Pembilang ini penyebutnya z pangkat 2, maka z pangkat 4 berarti bagi z pangkat 2 adalah z pangkat 2. Karena sisanya adalah di pembilang, maka tulis pada pembilang. Kenapa dia diminta tulis pada penyebut? Karena dia sisanya besarlah yang pangkat di penyebut daripada di pembilang, maka dia akan bersisa di penyebut. Oke. Hasilnya 3 kali 3 9, 9x z pangkat 2 bagi y. Oke, jelas ya? Oke. Untuk berikutnya, sederhanakan bentuk pangkat 2b pangkat 3 c pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan min 2 dibagi b c pangkat 3 dipangkatkan lagi min 3 dipangkatkan dengan min 1. Berarti berapa? 2 pangkatkan 1 suku ya, 1 bilangan atau itu dipangkatkan dengan 1 dengan pangkatnya ya di luar. Itu cara menghilangkan tanda kurung. Jadi 2 pangkat min 2 ya, 2-nya dulu pangkatkan min 2, kemudian b-nya pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2, kemudian c-nya pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan min 2. Begitu juga dengan penyebut b-nya pangkat min 1, c pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 1, yang ini juga dipangkatkan lagi ya. Kita lihat, kita selesaikan dulu satu-satu. 2 pangkat min 2 kali b pangkat 3 kali pangkat min 2. C pangkat ini min 2 kali min 2. Kenapa dikali? Tulis di sini karena dia pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya akibatnya dikali. Jadi 3 kali min 2, min 2 kali min 2. Yang ini juga, ini kan kali dikali, maka pangkatnya dikali, min 3 kali min 1 di luar ya. Oke. Maka hasilnya 2 pangkat min 2, 3 kali min 2 min 6, b pangkat min 6 jadinya min 2 kali min 2 4 positif, c pangkat 4, b c pangkat 3, min 3 kali min 1 hasilnya positif 3. Jadinya apa? 2 pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan b pangkat min 6, c pangkat 4. Ini b berapa? B pangkat 3, c 3 pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali 3 kali 3 ya, c kali 3 kali 3. Maka hasilnya berapa? Ini kan 2 pangkat min 2 ini kan bilangan negatif ya.
pangkatnya negatif. Untuk dia menjadi pangkat positif, maka kita ubah dari pembilang jadi penyebut turun dia di sini. 2 pangkat 2 berubah ya. Yang negatif juga, yang negatif B pangkat 6 kita pindahkan ke bawah, jadi dari pembilang jadi penyebut jadi B pangkat 6. Kemudian yang ini juga kita turunkan ya. Coba C pangkat 4 jadi C pangkat min 4, turunkan ke bawah. Tinggal dikali B pangkat 3 C pangkat 9. Coba ya, kita lihat ya. Pokoknya kalau dia dikali pangkatnya dengan basis yang sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Ini nggak ada temannya, 2 pangkat 2 tetap ya, 2 pangkat 2 yaitu 4. 6 ini B pangkat 6 dikali B pangkat 3, maka bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikali ya, ditambah ya. Kalau dikali pangkat ditambah 6 tambah 3 ya. Kemudian min 4 tambah 9 karena bilangan dikali dia dikali dengan bilangan pokoknya sama, min 4 tambah 9. Oke. Berapa jadi? 6 tambah 3 9, min 4 tambah 9 5. Jadi hasilnya ada 1/4 B pangkat 9 C pangkat 5. Oke, semoga kalian ngerti ya. Kita lanjutkan. Oke, ternyata sudah selesai untuk materi pangkat. Semoga kalian paham untuk apa yang disampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ditunggu tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.